ザナギ。光を失うことと引き換えに幻と現実をつなげることができる内派の禁術。内派と戦術、この両方の力を持つ者だけが許される道術。内派と戦術。Dalam serial Naruto, telah banyak diperlihatkan beberapa jutsu tingkat tinggi dari shinobi-shinobi hebat. Sebut saja Rasengan, Hiraishin, jutsu elemen kayu, dan masih banyak lagi. Namun, jutsu terkuat mungkin saja masih dipegang oleh jutsu-jutsu terlarang. Mengapa seperti itu? Karena jutsu ini akan mengeluarkan kekuatan sekali pakai, namun power dan efeknya begitu mengerikan. Untuk powernya sendiri, dipercaya bakalan membuat musuh akan langsung menyerah atau kalah. Sedangkan efek penggunaan jutsu itu adalah sebuah kematian, yang mana si penggunanya tadi bisa mengorbankan nyawanya untuk menebus kekuatan superpower itu, ataupun akan mengalami gejala buruk yang akan membuatnya mati. Itulah yang dikatakan kinjutsu ataupun jutsu terlarang. Nah, kali ini admin akan membahas kepada kalian semua mengenai beberapa jutsu terlarang yang kemungkinan akan muncul lagi di serial Boruto. Yang pertama adalah Hachimon Tonko, Gerbang Kematian. Hachimon Tonko Gerbang ke-8 atau Kematian merupakan salah satu jutsu terlarang yang begitu ekstrim dan pemakaiannya terkesan menyiksa diri sendiri sebelum benar-benar tewas. Diperlihatkan ketika Maitogai mengaktifkan jutsu ini melawan Madara Rikudo, beberapa tulang di tubuhnya patah dan remuk. Bahkan, perlahan-lahan tubuhnya akan hancur menjadi debu dan pada akhirnya akan mati dengan sendirinya. Jutsu ini benar-benar dapat membuat Madara terpojok dan bisa mengenai tubuh Madara karena sebelumnya tidak ada yang bisa melukai Madara seperti yang dilakukan oleh Guru Gai. Jutsu ini kemungkinan besar masih akan dimunculkan di serial Boruto ke depannya, karena murid Gai yaitu Rock Lee masih menjadi pewaris nyata teknik tersebut. Dia saat ini dikonfirmasi masih sampai ke tahap gerbang ke-6. Namun, kedepannya bisa jadi dia dapat menguasai gerbang ke-8 atau kematian. Jika bukan Rock Lee, orang kedua yang mungkin menguasainya adalah anak dari Rock Lee sendiri, yaitu Metal Lee. Dia masih memiliki potensi untuk mengarah ke sana. Yang kedua adalah Edo Tensei no Jutsu. Jurus ini tentu tidak asing lagi bagi kita semua, karena ini adalah jutsu ciptaan Hokage kedua. Namun Orochimaru dan Kabuto berhasil menyempurnakannya sehingga mayat tersebut tidak bisa melawan si penggunanya jika mereka ingin berontak. Dan juga saat perang dunia shinobi keempat, jutsu Edo Tensei ini sangat berperan besar bagi pihak musuh dalam menambah kekuatan tempur mereka. Kabuto membangkitkan ratusan hingga mungkin ribuan shinobi yang telah mati mulai dari shinobi tingkat Kage sampai ke tingkat amatiran. Kemungkinan jutsu ini masih akan muncul di serial Boruto, mengingat Kabuto dan Orochimaru masih hidup di serial Boruto ini. Yang ketiga adalah teknik mata Izanagi. Dojutsu istimewa dari klan Uchiha ini merupakan kekuatan mata terlarang. Jutsu ini bisa aktif ketika seorang Uchiha memiliki sedikit sel atau darah dari klan Senju, ataupun juga murni dari Uchiha saja yang akan membuatnya bisa menggunakan Izanagi. Madara dan Obito bisa membangkitkan Izanagi karena mereka memiliki sel Hashirama. Begitupun Danzo yang bukan klan Uchiha bisa menggunakan jutsu itu karena dia hanya perlu menaruh mata Sharingan itu ke lengannya yang telah terbuat dari sel Hashirama Senju. Kemungkinan Sasuke orang yang baru pulang besar menggunakan jutsu ini karena dia masih memiliki Sharingan, dan begitupun anaknya yaitu Uchiha Sarada. Walaupun sebenarnya admin merasa bahwa jutsu ini tidak perlu masuk dalam daftar jutsu terlarang, karena efeknya masih lebih mendingan dibandingkan Hachimon Tonko. Tetapi, Masashi Kishimoto telah mengatakan bahwa ini adalah salah satu jutsu terlarang, dan tentu saja admin harus mengikuti sang penulisnya. Kemudian, yang keempat adalah teknik mata Izanami. Izanami adalah lawan yang cocok bagi pengguna Izanagi. Diketahui bahwa teknik Izanagi adalah untuk melawan takdir, sementara Izanami yang akan meluruskan takdir si pengguna Izanagi tadi. Bukan hanya pengguna Sharingan yang berefek pada Izanami ini, tapi juga shinobi biasa yang memiliki niat jahat serta melawan takdirnya sendiri
contohnya Yakushi Kabuto. Orang yang dijebak dalam genjutsu tersebut bisa keluar jika dirinya mau menerima takdirnya ataupun menyadari kesalahannya, dalam hal ini bertobat. Masih banyak misteri dalam jutsu ini, namun sekali lagi hal ini akan muncul di serial Boruto ke depannya karena masih adanya pengguna Sharingan dari klan Uchiha, yakni Sasuke dan anaknya sendiri, yaitu Sarada. Yang terakhir adalah teknik penyegelan, yaitu Shiki Fujin. Kinjutsu ini termasuk jutsu segel tingkat tinggi dengan cara memanggil dewa kematian. Tapi resiko menggunakan jurus ini adalah penggunanya harus mengorbankan jiwanya untuk disegel oleh dewa kematian tersebut. Pengguna dari teknik ini adalah Hokage keempat, yaitu Minato Namikaze, dan Hokage ketiga yakni Hiruzen Sarutobi. Diketahui jutsu ini berasal dari milik klan Uzumaki yang telah dipelajari oleh Minato, kemudian dia perlihatkan pula kepada Hokage ketiga. Manfaat jutsu ini tentu saja sangatlah nampak karena dia bisa menyegel jiwa seseorang ke dalam perut dewa kematian itu dan akan selamanya berada di sana. Kyuubi saja bisa disegel oleh Minato menggunakan jutsu itu ketika insiden Naruto dilahirkan. Kemungkinan di serial Boruto jutsu ini akan dimuncul kembali dengan seseorang yang mungkin saja akan secara sukarela memakainya untuk melawan musuh yang kuat. Karakter seperti Naruto dan Sasuke kemungkinan akan menggunakan jutsu ini ke depannya karena mereka berdua telah berulang kali mengatakan siap mati demi melindungi desa. Itulah beberapa jutsu terlarang yang kemungkinan besar akan muncul di serial Boruto ke depannya. Bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah kalian setuju dengan teori admin ini? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar agar kita bisa saling berinteraksi dan saling bertukar informasi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.